Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin ya, perusahaan yang diduga begitu kan ya, yang diduga telah telah membuat kerusakan ya, termasuk pada longsor dan sebagainya. Yang paling menarik di situ adalah soal PT Toba Pub Lestari. Ini yang paling menarik begitu. Ini yang paling menarik. Prabowo mencabut izinnya, yakni PT Toba Pub Lestari begitu, ada sekitar 28 perusahaan itu dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa PT Toba Pub Lestari itu pernah dituduhkan ya kepada Luhut begitu, bahwa Luhut punya saham di Toba Pub Lestari itu, dan pada akhirnya sekarang dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi tersebut. Dan pada hari Senin 19 Januari 2026 dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kemarin saya dikasih daftar, Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari. Saya bilang saya nggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ. Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang, tidak ada satu pun. Dengan 28 perusahaan yang dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto ini izinnya, termasuk PT Toba Lestari begitu kan ya, karena dianggap melanggar aturan, saya kira ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Mengapa perlu diapresiasi yang sangat luar biasa? Karena inilah diduga yang membuat kerusakan-kerusakan pada hutan-hutan kita. Jadi saya kira ini langkah Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak peduli itu adalah punya kader ya Partai Gerindra, tidak peduli dengan temannya, tidak peduli dengan siapapun begitu ya, kata Presiden Prabowo Subianto. Nah, anehnya kenapa Presiden Prabowo Subianto ketika berada di Inggris lalu kemudian mencabut izin perusahaannya itu begitu. Nah, salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Istana begitu kan ya, bahwa terdapat 22 yakni 28 perusahaan, juga di Aceh ada 22 perusahaan ya, termasuk PT Pub Lestari tadi begitu kan ya. Ini di Sumatera Barat ini ada 6 unit yang kemudian dicabut izinnya. Bayangkan, dari beberapa wilayah-wilayah yang kemudian yang menjadi perbincangan di situ adalah PT Toba Pub Lestari. Wah, orang-orang Jokowi bisa gigit jari ini. Selama Jokowi memimpin 10 tahun aman-aman aja ini. Benar nggak? Aman-aman aja di situ, bos, ya. Ya, apalagi Luhut ini pasti gigit jari lah. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena apa? Karena bertahun-tahun begitu kan ya, perusahaan-perusahaan tersebut kabarnya begitu kan ya, kabarnya sudah dapat izin tapi melanggar aturan. Nah, sampai hari ini Kemenhub begitu, Kementerian Kehutanan tidak boleh lagi memberikan izin sewenang-wenang, memberikan memperpanjang izin sewenang-wenang kepada ya PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang kemudian ya melanggar terhadap aturan itu begitu. Tapi ya inilah Indonesia. Ganti presiden muncul lagi ya, ganti kepala daerah muncul lagi. Kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, bos, ya, ngeri
ngeri sedapnya. Toba Pup Lestari ini yang dikaitkan dengan Luhut sekarang ini izinnya sudah dicabut ya. Artinya apa? Artinya dianggap melakukan pelanggaran serius dalam pengelolaan sumber daya ya alam di wilayah Sumatera. Dari 28 perusahaan, salah satunya PT Lestari ini ya perusahaan yang kerap dikait-kaitkan dengan Luhut sekarang ini dicabut. Ya, mampus lo ya, rasain lo. Pasti orang-orang pasti berbicara soal itu begitu kan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa negara kita ini harus butuh orang-orang kuat seperti Presiden Prabowo Subianto ya. Kalau presidennya tidak kuat, saya yakin ini akan goyah begitu ya, akan goyah. Untung Jokowi tidak tiga periode. Kalau 3 periode ya ya wassalam lah ya. Kalau buat berita itu ya yang masuk akal Min. Ya, ini kata netizen begitu kan ya. Setelah izin perusahaan dicabut, perusahaannya ganti nama. Ya, namanya orang-orang yang pinter kan pasti nanti tidak tinggal diam begitu kan ya. Siapa pemiliknya? Dan ini yang bertanya-tanya sampai sekarang. Walaupun sudah Luhut membantah berkali-kali tidak punya saham sedikit pun DPT Toba Pup Lestari itu, tapi masyarakat karena mungkin ada tobanya mungkin dikait-kaitkan dengan Luhut begitu kan ya. Nah, Mensesnek Prasetyo Hadi ini menjelaskan bahwa 28 perusahaan yang dicabut izinnya berada di Provinsi Sumatera ya atau di Sumut, ada di Aceh, ada di Sumbar ya, dan bahkan ya Prasetyo ini menyebutkan 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan ya berusaha pemanfaatan hutan atau PPPH ya. Saya kira ini langkah yang bagus begitu karena untuk dicabut izinnya, tapi jangan sampai tinggal diam ya. Kenapa? Harus diberikan konsekuensi, berikan tanggung jawab, berikan sanksi dong begitu kan ya. Setelah longsor di mana-mana seperti di Aceh misalnya, terus kemudian di Sumatera begitu kan ya. Apakah lepas begitu saja? Apakah hanya cukup untuk mencabut izinnya saja begitu? Itu kan bertahun-tahun begitu kan ya. Bertahun-tahun di situ. Bahkan Luhut mengatakan sudah sejak lama untuk mau mencabut izinnya, tapi ya diperpanjang lagi dan sebagainya. Ini negara kita ya. Negara kita ya pasti ada orang-orang ya kuat di dalamnya. Ngeri-ngeri sedap kalau sudah seperti ini. Orang kuat itulah yang bisa mengendalikan ya. Jangan sampai Presiden Prabowo Subianto ini kalah dengan oligarki ya. Ada yang mengatakan ya lanjutkan Pak, ya hentikan apa yang dilakukan oleh oligarki di era Jokowi. Ada yang berkomentar seperti itu begitu ya. Jangan sekedar cabut tangkap adili saja Pak, termasuk siapa yang memberikan izin pembalakan hutan itu. Makanya apakah hanya begitu saja begitu kan ya? Apakah dibiarkan begitu saja? Seharusnya kan ada tindak lanjut begitu kan ya? Artinya memberikan sanksi lah begitu. Ini sudah ya 1.000 orang meninggal ya, rumah-rumah ya kena longsor, semuanya hanyut begitu kan ya. Ini kan khalayak umum, artinya ini kan sudah menghilangkan nyawa manusia, menghilangkan ke ekonomi masyarakat, menghilangkan rumah-rumah masyarakat dan sebagainya. Dan ini saya kira sudah jelas bahwa Presiden Prabowo Subianto saya kira sudah tepat sekali untuk untuk mencabut izinnya itu begitu. Dan tidak hanya itu menurut saya, tidak hanya mencabut izinnya, ini harus diberikan sanksi yang berat begitu kan ya. Ya kalau bisa ganti rugi begitu kan. Nah, Presiden Prabowo Subianto begitu kan yang keputusnya mencabut izin ya yang dilakukan oleh Satuan Tugas ya Penerbitan Kawasan Hutan Satgas PKH melakukan investigasi di lapangan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, setelah terjadi bencana ya hidrometeorologi ya di Aceh Sumut begitu kan ya, Satgas PKH mempercepat proses audit itu begitu kan. Presiden Prabowo Subianto kalau mengatakan bahwa takut ada temannya, takut partai kita, ternyata mencabut izinnya itu tidak melihat itu. Kata Presiden Prabowo Subianto, mau Gerindra, mau siapapun begitu kan. Nah, langkah inilah menurut saya keberanian Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan begitu kan kepada publik atau kepada masyarakat, ini sangat-sangat luar biasa sekali begitu kan.
Ini kan sudah ada ketegasan yang sangat luar biasa. Berbeda dengan Jokowi, ya. Presiden Prabowo sudah tidak mau lagi bahwa ini adalah temannya, bahwa ini adalah macam-macam dan sebagainya. Dan ini langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Kalau bisa Pak Presiden, jangan hanya dicabut izinnya, Pak. Ya, periksa begitu kan, suruh tanggung jawab dia begitu. Ini kan pada akhirnya kalau hanya dicabut izinnya dia kan masih untung, Pak. Ya, bisa saja pindah ke yang lain, dan sebagainya. Ini kan orang-orang perusahaan besar ini kan punya cara masing-masing. Dia punya uang, punya kekuatan dan sebagainya. Mau tidak mau dia pasti menggunakan ya oligarki itu yang punya kepentingan besar untuk meraup untuk meraup uang banyak begitu kan ya. Pasti ya jalan satu-satunya adalah kekuatan di situ begitu. Kekuatan kekuatan uangnya di situ begitu. Coba kita kembali ke yang ini. Nih, Toba Pup Lestari sebelumnya bernama Inti Indo Rayon Utama dan sudah berdiri sejak tahun 1983. Perusahaan ini melaksanakan kegiatan usaha industri pup dan bahan kimia untuk penunjang industri pup berupa penguasaan hutan ya, ternak tanaman, industri barang kayu, hingga perdagangan besar bahan dan barang kimia besar. Produksi pup Lestari ini ya dipasarkan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Bayangkan ya. Data Bursa Efek Indonesia BI saham Inru ya saat ini sebesar 1,28 miliar atau 92,54% dimiliki oleh Alit Hill Limited ya, sementara 5,32% atau 73,97 juta dimiliki masyarakat. Nah, Inru sebelumnya juga pernah memiliki ya oleh konglomerat Sukanto Tanoto ya, sementara Luhut yang kerap dikait-kaitkan dengan perusahaan Toba Pup ini membantah punya saham itu. Nah, ini yang punya begitu kan. Jadi Pak Luhut ini membantah, saya tidak punya saham di situ. Ternyata data bursa efeknya begitu kan ya, itu sudah dimiliki oleh Alit Hill Limited ya, dan bahkan kita tahu lah bahwa perusahaan-perusahaan besar itu begitu kan pasti punya jaringan saham yang kuat begitu. Saya kira ini Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil alih begitu kan ya, mencabut izinnya. Ini langkah yang bagus. Ini perlu diapresiasi begitu. Nah, tidak kenal teman, tidak kenal ini, tidak kenal itu. Tapi hati-hati Pak. Di tahun 2009 Bapak tidak akan didukung dong. Ya, nggak apa-apa. Di belakang itu ada masyarakat, Pak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.